Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Halimatul Sadia dengan NIM 2201030061, mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Hari ini aku bakalan bedah buku, yang mana buku itu berjudul Berani Tidak Disukai, Fenomena dari Jepang untuk Membebaskan Diri, Mengubah Hidup, dan Meraih Kebahagiaan Sejati. Buku ini by Ichiro Kishimi dan Futami Koga. Buku ini dilihat dari covernya aja udah oke banget guys. Dan bukunya ini gak terlalu tebal, ada 323 halaman. Buku ini merupakan salah satu buku self-improvement 16+, dimana di buku ini penulisnya yaitu Ichiro Kishimi adalah seorang filsuf yang membuat berbagai tulisan juga sebagai konselor bagi Perhimpunan Psikologi Alder di Jepang. Dan Futami Koga adalah seorang penulis profesional dan ia sangat dipengaruhi oleh gagasan Alder yang bertentangan dengan kebijakan konvensional. Dalam buku ini menceritakan berbagai pemikiran serta ajaran filosofis dan psikologis Alder yang mengambil bentuk dialog naratif antara seorang filsuf dan seorang pemuda, di mana di buku ini juga memberikan jawaban yang sederhana dan langsung atas pertanyaan mengapa seorang pribadi untuk disukai dan bagaimana mengatasi kebutuhan dalam hidup. Dan di setiap bab-bab dalam buku ini terdapat gaya hidup, sikap, pola pikir, dan makna dalam hidup. Dalam buku ini mengajak kita untuk memiliki hidup yang tidak harus selalu memuaskan ekspektasi orang lain. Dan jika tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan ekspektasi orang lain, tentunya akan membawa dampak buruk pada hidup kita sendiri. Dimana di buku ini percakapan antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, di mana filsuf ini membantu muridnya untuk memahami bagaimana masing-masing dari diri mampu untuk menentukan arah hidup, lebih bebas dari hidup, bebas dari terbelenggu trauma akan masa lalu, dan bebas dari ekspektasi orang lain. Di dalam buku ini yang kaya akan bijaksana memandu kita untuk memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan memikirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran dengan cara pikir yang membebaskan. Ini memungkinkan untuk kita membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan-batasan yang mungkin kita lakukan bagi diri kita sendiri. Poin-poin yang aku dapatkan dalam buku ini, yang pertama, memahami rasa tidak disukai dengan pentingnya menjadi diri sendiri dan terus mengikuti kata hati. Dalam buku ini penulis menyatakan bahwa banyak orang yang mengurangi rasa kebahagiaannya dan kreativitas mereka karena terlalu mengkhawatirkan tentang apa yang orang lain pikirkan dengan pandangan dan harapan orang lain yang dapat mempengaruhi dalam pikirnya dan cara tindaknya, dan mempengaruhi bagaimana dia membatasi potensi dirinya. Dalam buku ini penulis menyediakan beberapa contoh yang nyata dari orang-orang yang berhasil mengatasi ketakutan mereka dengan terus mengikuti jalan hidup mereka. Dan dengan ini kita dapat tahu pentingnya memiliki keberanian dalam diri sendiri dan mengakui jalan hidup kita meskipun ini mungkin berbeda dari apa yang orang lain harapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadia, mahasiswa semester 4 Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mengulas video lama saya yang sudah saya buat sebelumnya. Dalam video tersebut, saya mereview video pada tugas semester 2, yang dimana video tersebut dibuat pada tahun 2023. Jadi dalam video tersebut, saya mereview buku Berani Tidak Disukai by Ichiro Kizumi dan Futami Koga, di mana video tersebut tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Komunikasi. Dalam urusan hari ini, saya akan melihat dari konten pada video tersebut, kualitas audio dan videonya, dan presentasinya secara keseluruhan. Baiklah, mari kita simak ulasannya. Dilihat dalam video yang sudah saya tayangkan sebelumnya, saya memberikan ringkasan yang cukup lengkap tentang isi buku Berani Tidak Disukai. Di video tersebut, saya menjelaskan dengan baik tentang berbagai topik yang dibahas dalam buku tersebut, seperti berbagai pemikiran ajaran filosofis dan psikologis Alder, gaya hidup, sikap, pola pikir, dan makna dalam hidup. Dan menurut saya, video ini akan jauh lebih baik jika membahas bahasan yang cukup lengkap mengenai isi buku tersebut. Dilihat dari kualitas videonya cukup jelas dan mudah didengar. Sedangkan kualitas videonya yang bisa ditingkatkan lebih baik lagi dari segi pencahayaannya atau resolusi videonya. Dan video tersebut akan lebih lihat baik jika stabil. Namun, menurut saya dari video tersebut akan jauh lebih menarik jika ditambahkan variasi gambar atau video, dimana seperti gambaran pada cerita pada buku Berani Tidak Disukai. Sedangkan gaya penyampaian saya dalam video tersebut dari gestur atau gerak tubuh serta hingga tangan saya ketika saya ingin menyampaikan pesan itu sudah terlihat cukup baik, karena memang dalam bentuk video yang dimana tidak terlihat semua keseluruhan badannya. Berbeda nih ketika kita ingin menyampaikan pesan secara langsung, itu bisa menyampaikan tidak hanya diam atau di satu tempat saja, bisa ke kanan atau ke kiri, seperti itu. Dimana agar terlihat diri kita itu menguasai stage. Sedangkan dilihat dari bahasa dan cara saya menyampaikan pesan itu terlihat masih sekali banyak kekurangannya. Mulai dari intonasi suara saya yang terkadang kurang jelas, tinggi rendahnya suara saya, cepat lambatnya saya berbicara, keras lemah dan kata yang saya ucapkan. Terlihat beberapa kali juga saya terlihat masih terbata-bata dalam berucap. Seringkali saya juga mengeluarkan kata dan untuk lebih baiknya jika saya ke-trigger nih dengan apa yang saya ingin sampaikan, saya dengan kata sebelumnya diintonasikan lebih panjang, dimana agar terlihat profesional. Kalau dilihat secara keseluruhan, dalam video tugas lama saya ini dilihat cukup menarik dan informatif, walaupun memang masih sekali banyak kekurangannya. Dalam video tersebut, dengan saat ini saya banyak sekali pelajaran yang harus saya kembangkan kembali. Dan jika saya dapat kembali ke masa lalu dan saya membuat video ini lagi, saya akan jauh lebih meningkatkan komunikasi saya, memahami materi dengan baik, dan atur nafas saat ketika saya ingin berbicara, dan tidak sering mengeluarkan kata secara berlebihan. Dan saya yakin dengan perubahan yang saya lakukan ini akan membuat video ini jauh lebih baik. Dan mungkin itu saja review materi kali ini. See you next time, dan terima kasih sudah menonton video review tugas lama saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.